Halo semua, perkenalkan nama saya Robert Sudi Hermawan. Saya mahasiswa Bintara semester 5, Prodi Manajemen MPM 2019 112-2015. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bu Tika, mata kuliah Ekonomi Pembangunan, untuk menjelaskan materi yang sudah dijelaskan Bu Tika, dan kita suruh menjelaskan kembali faktor-faktor yang menghambat pembangunan ekonomi, menyebabkan rendahnya tingkat pembangunan suatu negara. Di antaranya, yang pertama, lingkaran setan kemiskinan. Yang kedua, membentuk modal yang rendah. Yang ketiga, hambatan sosial budaya. Yang keempat, dampak kekuatan internasional. Lingkaran kemiskinan. Negara terbelakang umumnya terjerat dalam apa yang disebut lingkaran kemiskinan. Contohnya, si miskin selalu kurang makan, karena kurang makan kesehatannya memburuk, sehingga sifatnya lemah, kapasitas kerjanya rendah, akhirnya penghasilannya rendah, dan itu berarti ia miskin. Ada hubungan melingkar atau sebab akibat. Tingkat pembentukan modal yang rendah. Kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara. Masyarakat suatu negara terbelakang terancam oleh kemiskinan. Kebanyakan dari mereka buta huruf dan tidak terdidik, serta menggunakan alat dan metode produksi yang telah usang. Lapangan usaha banyak pada sektor pertanian, pangan, dan tidak banyak bersentuh dengan sektor pasar perekonomian. Dengan begitu, produktivitas rendah yang menyebabkan pendapatan nyata rendah, tabungan rendah, investasi rendah, dan pembentukan modal rendah pula. Kebanyakan tabungan ini di negara berkembang dilakukan oleh kelompok berpendapatan tinggi, tetapi mengalir ke saluran tidak produktif, misalnya menimbun dagangan, menyimpan mata uang asing, dan sebagainya dengan maksud dibungakan. Hambatan sosial budaya. Di negara terbelakang terdapat unsur perlawanan suatu sosial terhadap perubahan ekonomi yang berakar pada faktor kelembagaan yang didukung oleh kepercayaan dan nilai tradisional. Contohnya, sikap yang memandang rendah bisnis, ketidakcocokan dengan pola hidup, dan konsep martabat sosial yang dipegang oleh kelompok berkedudukan tinggi, dan pengelompokan masyarakat berdasarkan kasta atau kelas, agama, suku, bangsa, warna kulit, dan sebagainya. Faktor-faktor semacam itu menghalangi mobilitas sosial dan geografis yang merupakan hambatan bagi kemajuan penduduk di negara suatu itu, menolak untuk menerima nilai-nilai baru yang lahir sebagai dampak pembaruan. Keluarga merupakan unit sosial dan unit ekonomi yang utama. Sikap keluarga merupakan sebab dari ledakan penduduk, dan sikap ini juga yang membatasi lingkungan kebebasan individu dalam mengambil keputusan. Ekonomi yang pada gilirannya mempengaruhi hasrat menabung atau menanam modal. Dampak kekuatan internasional. Menurut Lewis, di dalam perekonomian dunia telah bermain kekuatan-kekuatan yang tidak seimbang. Akibatnya, keuntungan perdagangan lebih banyak mengalir ke negara-negara maju. Setelah negara terbelakang membuka diri terhadap pasar dunia, ekspor meningkat secara drastis, tetapi peningkatan ini tidak memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan perekonomian lainnya, karena mengabaikan sektor perekonomian yang lain. Pada pihak lain, terlalu banyak bergantung pada ekspor berarti membiarkan perekonomian rentan terhadap pengaruh internasional dalam hal permintaan dan harga produknya, sehingga negara tidak stabil lantaran siklus dan kesulitan neraca pembayaran.
Hambatan lain adalah pengaruh buruk investasi asing. Investasi asing terutama ditunjukkan pada barang yang dapat diekspor secara terus-menerus merugikan perekonomian. Tingkat produktivitas pendapatan dan tingkat kehidupan di sektor primer tidak mengalami kenaikan. Bahkan di sektor barang ekspor pun tingkat upah nyata buruh tidak terdidik tetapi rendah. Pihak asing menguras sejumlah besar uang dalam bentuk laba dan upah karena arus keluar laba dalam bentuk penarikan langsung bukan impor. Justru membatasi kemampuan perekonomian tersebut untuk menabung secara real. Sebab utama yang menghambat investasi adalah kebiasaan orang yang lebih suka mencoba usaha yang sudah dikenal daripada yang belum dikenal. Secara alamiah, orang lebih suka dengan mata pencarian lama daripada mengambil resiko dalam usaha barunya. Sebab kedua adalah sempitnya pasar domestik karena daya beli rendah. Kemampuan pasar domestik untuk menyerap penawaran barang-barang baru menjadi terbatas. Ketiga, kesulitan mendapatkan dana untuk tujuan investasi. Kegiatan manufacturing memerlukan modal besar dan itu sulit didapat karena adanya pasar modal dan pasar uang serta lemahnya sistem pengkreditan dan perbankan. Kurangnya buruh terampil, mobilitas faktor sehingga mempertinggi biaya produksi dan dengan demikian mengurangi calon investor. Kelima, ketidakadaan atau kurang cukupnya prasarana dasar seperti transportasi, tenaga, dan persediaan air dan sebagainya. Hal ini memperlemah dorongan untuk menanam modal. Keenam, kemampuan para pengusaha dan pedagang biasanya bergerak di bidang ekspor barang-barang primer. Jadi, di negara-negara seperti itu tidak ada tambahan terhadap stok modal real yang ada. Menurut Nurke, pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusiawi, sikap sosial, kondisi politik, dan latar belakang sejarah. Modal merupakan syarat yang perlu tetapi bukan syarat yang mutlak bagi kemajuannya. Ringkasnya, negara terbelakang memiliki lembaga sosial dan sikap yang tidak menunjang pembangunan ekonomi. Ringkasnya, negara terbelakang memiliki lembaga sosial dan sikap yang tidak menunjang pembangunan ekonominya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Apabila ada salah-salah kata, salah tentang penjelasannya, saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat menonton di video kali ini. Terima kasih.